Tribuners, saya sedang berada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Hari ini saya akan memperpanjang paspor saya. Saya sudah janjian dengan kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, Bapak Sigit Setiawan, yang nantinya beliau akan memperlihatkan kepada saya bagaimana kemudian cara untuk memperpanjang paspor dengan berbagai macam fasilitas yang hari ini disediakan oleh kantor imigrasi Polonia untuk memudahkan masyarakat kita dalam pembuatan atau perpanjangan paspor. Ikut bersama saya, nanti bersama Pak Sigit, kita akan lihat langsung bagaimana kemudian proses perpanjangan maupun pembuatan paspor di kantor imigrasi Polonia Medan. Mari ikut bersama saya. Pak Sigit, kabar hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pak, saya udah bawa nih paspornya, udah siap untuk ngejajal bagaimana fasilitas di imigrasi Polonia. Oke, kita mainkan. Cuma agak lama nih matinya, Pak. Waduh, 2015. Harus segera diganti nih. Nah, Tribuners, saya sudah berjumpa dengan Pak Sigit, kepala kantor imigrasi Polonia. Beliau akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kemudian fasilitas pelayanan di imigrasi Polonia yang hari ini katanya sangat memudahkan masyarakat. Mudah. Dalam pengurusan paspor atau perpanjangan paspor. Baik Pak Sigit, kita habis ini Tribuners mau tahu step apa yang harus dilakukan kalau untuk memperpanjang paspor yang layanan prioritas. Biar lebih yakin, baiknya Bang Idin langsung coba sendiri. Oke? Baik, Tribuners, ikut saya memperpanjang paspor dengan jalur prioritas. Jadi Pak Sigit, untuk pelayanan prioritas ini masyarakat yang datang hanya membutuhkan paspor dan KTP. Betul. Jadi untuk perpanjangan hanya Perpanjangan. dan KTP saja. Ini kemudian masyarakat mengambil nomor antrean. Iya, artinya ambil nomor antrian untuk foto di dalam. Oh. Jadi di sini kita ambil loket antrian untuk pengambilan foto Baik. nomor antrian Nomor dan antrean. isi formulir. Setelah itu tinggal menunggu dipanggil nomor antrean, Yes. foto. Foto, that's it. Oke. Tribuners, kita akan jajal. Saya akan ambil nomor antrean didampingi oleh Pak Kepala Imigrasi. Ini Pak, dekat pelayanan percepatan kita di sini. Nah, Baik. Selamat pagi, Mbak. Saya mau perpanjang paspor lewat jalur prioritas. Dokumen apa yang saya perlukan? Bapak mau prioritas atau kecepatan, Pak? Kalau prioritas bagaimana? Prioritas itu yang untuk usia 60 tahun ke atas Oke. atau balita 5 tahun ke bawah. Oh, berarti nggak masuk kategori saya ya? Tidak, Pak. Berarti saya masuk kategori percepatan. Kalau untuk percepatan boleh, selesai pengolahan. Percepatan itu dokumen apa yang diperlukan? Bapak penggantian atau buat baru? Perpanjang Penggantian paspor, Penggantian ya? KTP dan paspor saja. KTP dan paspor. Jadi cuma KTP sama paspor, Yes, bukan betul. prioritas Pak ya? Percepatan maksudnya ya? Baik. prioritas itu kelompok Iya, nggak masuk saya, bayi sama orang tua. Ini Mbak dokumennya. Gimana? Tadi ada miss bahwa untuk yang prioritas itu khusus untuk kelompok rentan dan ramah ham. orang tua, disabilitas, anak-anak, orang sakit. Berarti saya masuk dalam kategori percepatan. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada petunjuk untuk pelayanan percepatan itu biayanya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor yang elektronik berarti ditambah 1.650 gitu Pak. Berarti 1.650.000. Yes. Baik, nah Tribuners itu sudah dipampang di sini, artinya nggak ada penarikan lain Pak, selain yang Semuanya sudah jelas informasi kita sampaikan dan itu dibayarkan langsung ke negara melalui bank. Jadi kantor imigrasi sudah tidak lagi menerima pembayaran cash. Jadi ini masyarakat pembayaran sudah melalui bank atau ATM atau Indomaret atau tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk. baik. Nah, Tribuners jadi nggak perlu ada keraguan, tinggal datang ke sini, harganya sudah pasti dan bebas calo. Bebas lalu. Bebas calo. Bebas calo. Nanti Tribuners kita ikuti. Tadi saya sudah serahkan dokumen. Mbak, saya harus kemana habis ini? Oke, nih Bapak isi dulu dokumen Baik. kita dari nama sampai nomor 3, kemudian Bapak Baik. boleh tanda tangan. Baik. Bisa isi dulu ya. Baik, terima kasih. Saya isi dulu ya Mbak. Ini KTP-nya. Baik. Saya mesti isi dulu ini Pak.
Pak, ini sambil saya ngisi, ini kan ada beberapa saya lihat Pak, ada loket M-Paspor, ada sampai 4 loket. Lalu ada beberapa jenis yang disiapkan di counter pelayanannya Bapak. Ya, betul. Bisa Bapak jelaskan apa aja sih yang perlu diketahui masyarakat? Jadi ini pilihan yang kami sampaikan ke masyarakat agar masyarakat itu semuanya bisa terlayani. Jadi memang antrian utamanya adalah melalui M-Paspor, ada antrian elektronik. Jadi masyarakat yang mau membuat paspor, dia bisa mendownload aplikasi M-Paspor, lalu bisa memilih kantor imigrasi mana yang bisa dia pilih untuk bikin paspor. Oke. Walaupun kehabisan kuotanya, mereka bisa melakukan pelayanan di kuota prioritas dan kelompok rentan tadi. Oke. Kalau buru-buru, dia bisa mengajukan melalui jalur Percepatan. Oke. Misalnya, abang besok mau berangkat nih, hari ini bisa datang ke kantor imigrasi, tanya kuota percepatan masih ada nggak? Kalau masih ada, bisa kita layani. Oke. Kita sediakan dalam 1 hari layanan kuota percepatan 12. 12 Kemudian kuotanya. untuk kelompok rentan dan ramah HAM atau jalur prioritas itu 35, agak banyak. Jadi 35 itu kadang-kadang tiap pagi itu mereka sudah antri sini. ya? Iya. Oleh karena itu makanya untuk antrian yang normal, yang buru-buru, masyarakat kita arahkan untuk mendownload M-Paspor. Jadi via M-Paspor. aplikasi saja. Yes, via Nah, aplikasi. Tribuners lewat aplikasi itu sebenarnya kita sudah bisa tentukan di kantor imigrasi mana kita akan melakukan proses pembuatan paspor. Betul. Di Medan Raya ini ada 3 kantor imigrasi ya. Kantor imigrasi Medan, kantor imigrasi Polonia, dan Belawan. Jadi masyarakat bisa milih Oke. di mana kantor imigrasi yang ada kuotanya. Biasanya kita buka kuota tuh di akhir bulan, Pak. Akhir bulan tuh masyarakat sudah kita infokan nih, siap-siap kuota akan kita Dan infokan. biasanya sudah penuh di situ ya. Agak rebutan memang. Iya. Kan kita fleksibel. Jadi saya sampaikan gini, masyarakat yang kesulitan mendapatkan kuota dan butuh buru-buru ya, kami sangat fleksibel, apalagi untuk urusan sakit Pak. Oke. Urusan sakit, untuk urusan dia harus emergency ke luar negeri, kami sangat melayani dan kami akan berusaha akomodatif lah, bisa memberikan pelayanan itu. Ini menarik Tribun bahwa hari ini Medan menjadi satu di antara apa ya Pak ya, pengguna paspor mungkin ya, pengaju paspor terbesar lah ya di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kebutuhan untuk berobat itu sangat besar karena ada kebiasaan masyarakat di kota Medan ini, Sumatera Utara khususnya, berobat ke Pineng, ke Malaysia. Ada beberapa rumah sakit lah menjadi pilihan di sana. Dan ketika mereka butuh untuk berobat, imigrasi memberikan kemudahan Yes. untuk mereka supaya dapat paspor dengan cepat. Kami apalagi untuk yang seperti itu ya, kami selalu sangat care ya. Mereka menyampaikan keluarganya sakit, emergency, perlu tindakan segera ke luar negeri. Hari ini juga harus bikin paspor. Walaupun kuota sudah penuh, kami akan upayakan itu bisa terlayani. Dan Asalkan ada buktinya, ada lah, bukti misalnya ada pengantar dari dokter, Iya. misalnya gitu ya Pak ya. Dan itu pasien nggak perlu hadir dong. nggak penuh. Bahkan kita yang ke sana. Kita yang datang ke rumahnya, kita yang datang ke rumah sakit. Nah. Untuk pengambilan foto. Itu bisa disampaikan masyarakat ketika mereka di loket Pak. Bisa ke lekat atau nanti ke customer care. Oh. Kadang-kadang kalau ke lekat kan penjelasannya mereka kan harus antri dengan Baik. pemohon yang lain. Aha. Bisa langsung menghubungi customer care kami. Di situ kita sampaikan Sampaikan ke korbannya. ada bukti bahwa pemohon paspor sedang dalam keadaan sakit, Betul. maka imigrasi akan jemput bola memberikan pelayanan Kita kepada yang mereka. datang. Kita Ini yang datang. top Tribuners karena hari ini ya memang kebutuhan paspor menjadi setelah COVID sangat tinggi ya Pak ya. Saat ini masyarakat sudah fleksibel ya untuk berpergian ya. Jadi Tribuners yang punya mungkin orang tua dalam kondisi emergensi untuk perlu berobat ke luar negeri sana, Pak Sigit sudah menyediakan layanan yang Ada. sangat luar biasa, bahkan menjemput bola ke rumah pasien untuk proses pengurusan paspor. Baik Pak, sambil saya mengisi dokumen yang diperlukan. Makasih Kak, ini saya langsung ke loket. Baik. Nah, Tribuners, saya sudah mengisi identitas tadi, hanya menunjukkan paspor lama dan EKTP, kemudian saya mengisi formulir yang disiapkan oleh petugas loket tadi. Saya langsung dapat nomor antrian untuk proses foto. Yes. Ini untuk kategori perpanjangan paspor dengan percepatan. Yes, betul. Baik, ikuti saya ke lokasi tempat kita nanti akan foto.
disiapin untuk anak-anak. Iya, ini buat anak-anak nunggu. Kasihan mereka kan biar ada ada hiburan. Nah, Tribuners, saya sudah ada di counter foto di sini. Adalah tempat untuk nanti para pemohon paspor difoto dan diambil sidik jari ya. Identitas si pemohon paspor. Iya. Jadi saat ini fitur biometrik itu menjadi andalan di sistem imigrasi kita agar masyarakat tidak bisa mendapatkan dua identitas. Jadi ini secure sekali. Kita dapat sidik jari dan foto facial recognition kita, biometrik wajah ini. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan mengganti identitas lain, nggak bisa lagi. Sekarang sudah biometriknya sudah kita ambil rekam, dan sidik jari, wajah, dan identitas ya. Betul. Menarik Tribun, kita nanti langsung ke counter di mana saya akan melakukan proses namanya ambil foto dan biometrik wajah serta sidik jari. Yes. Ini langsung duduk di sini? Iya, langsung duduk di sini. Inilah booth foto paspor kita. Paspor. Nanti biometrik juga diambil sini? Semuanya ada di sini. Biometrik wajah, sidik jari ada di sini semua, Pak. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk, Pak. Baik, terima kasih. Bapak, ini hari ini dalam permohonan penggantian paspor. Penggantian paspor Atas nama Bapak siapa? Bisa dikonfirmasi. Solihin. Tempat, tanggal lahir Bapak? Pontianak 22 September 1984. Bapak, ini penggantian habis masa berlaku. Bapak ada tujuan kemana? Butuh penggantian paspor? Rencananya mau ke Malaysia. Malaysia. Untuk penggantian ini paspor biasa atau elektronik? Elektronik. Bapak mau penggantian paspor elektronik? Kita proses, kita scan dulu berkasnya, Pak ya. Baik. Pak, ini belum ditandatangan, tanda tangan baik. terlebih dahulu. Oke, berkasnya kita scan terlebih dahulu, Pak ya. Baik. Ini sebenarnya prosesnya cepet juga ya Pak ya? Cepet, Pak. Cepet. Sebenarnya cepet. Dan ketika lewat aplikasi, dia ngantri pukul berapa Ya, mereka datang sesuai dengan jadwal antrian yang di aplikasi? di aplikasi tertera. Harusnya nggak perlu ada panjang-panjang ya? Tidak perlu ada antrian panjang lagi. Ya. Ada kepastian di situ. Ada kepastian layanan di situ. Kalau dulu kan sebelum ada antrian digital, Siapa dulu? mereka sampai antri itu naruh helm, naruh sepatu. Menanda orangnya Nah, gitu. aku udah di situ. Sampai dari jam 5 subuh sudah ada dulu kan. Makanya pemerintah rubah dengan antrian melalui M-Paspor. Jadi mereka antri melalui digital. Nah, Tribuners, saya sedang proses data-data saya tadi sedang di-scan oleh petugas imigrasi Polonia untuk kemudian memastikan apakah data yang saya tampilkan itu cocok dengan identitas pribadi saya secara sistem. Pak, saya sebenarnya paspor saya waktu itu buat di imigrasi Pontianak. Lah, ketika saya memperpanjangnya di imigrasi Polonia, itu tidak masalah. Tidak masalah, karena saat ini pemerintah membebaskan masyarakat untuk membuat paspor di mana saja tanpa melihat domisili. Jadi waktu Bapak bukan warga Medan nih, pas lagi di Medan, bikin paspor di Medan dipersilakan. Dan poinnya hari ini baru saja ada penerapan aturan baru, itu tidak 5 tahun sekarang Pak. Yes, saat ini sudah 10 tahun. Jadi sangat panjang sekali nih masa berlakunya. Karena ada teman saya yang kemarin buat 2 hari berikutnya jadi 10 tahun. Jadi rugi 5 tahun ya. Tapi itu harus challenging, ini harus menyimpannya harus hati-hati. Ya. Karena masyarakat ini kan kita tahu luar negeri setahun sekali lah ya. Menyimpannya kadang-kadang lupa Pak. 5 tahun aja sering hilang, apalagi 10 tahun. Kan Dan itu ketika hilang prosesnya akan ada proses mengurus surat kehilangan, kemudian ada pemeriksaan tambahan. Karena ini dokumen negara takut disalahgunakan, jadi Baik. diperiksa dulu nih hilangnya di mana, dan kejadian apa. di proses verifikasi identitas diri dan biometrik ini kita nggak bisa bohong ya Pak ya? Nggak bisa. Saya nggak bisa bilang Pak saya nggak hilang paspor saya, kemudian saya bilang saya nggak pernah punya paspor. Nggak bisa, karena kecatat di sistem. Begitu Bapak scan sidik jari, akan muncul identitas lama Bapak di situ. Nah, kalau saya bohong tadi misalnya, Iya, tentu kan ada proses wawancara tadi dengan Iya. petugas pasti kita tadi. iya. Bisakah permohonan saya ditolak?
Bisa. Ketika nanti bohongnya alasan apa nih? Kalau bohongnya karena dia Takut misalnya. takut, nanti saya takut misalnya ditolak atau bagaimana, nanti kita periksa. Makanya setelah apa namanya pemeriksaan itu ternyata kok dia ngakunya belum punya paspor. Tapi di sistem sudah ada paspor lamanya. Oke. Kita cross check, kok ibu nggak ngaku, kok bapak nggak ngaku sudah punya paspor. Takut pak, takut saya ditolak. Oke lah. Akhirnya kita arahkan dulu untuk pemeriksaan dulu. Kenapa alasannya? Kadang-kadang masyarakat kita ini kan serba salah. Ada yang ke luar negeri karena coba-coba ingin bekerja, gitu kan. Itu kita harus lindungi itu. Harusnya buat tadi seperti saya bilang saya mau ke Malaysia jalan-jalan, Iya. dipakai buat bekerja sana. Iya, kita harus kasih tahu risikonya di sana seperti apa. Karena kan ini udah masuk ke ranah TPPO nih. TPPO. Jadi kita harus hati-hati. Masyarakat sudah diingatkan terus. Kalau ke luar negeri itu ada risiko-risikonya. Oke. Kalau untuk wisata dia udah harus punya tiket pulang biasanya. Harus tahu di sana ketemu siapa, akomodasinya apa. Dan biasanya di proses itu ditanya nggak? Nanti ditanya, abang nanti akan ditanya, abang nanti di sana dengan siapa. Biasanya ditanya seperti itu. Nah, kadang-kadang masyarakat suka ada risih ya ditanya, kok ini nanya-nanya ya petugas ya? Ini kan urusan saya mau Padahal jalan-jalan itu kemana? adalah satu di antara prosedur supaya menjamin keamanan dia. Memastikan, Pak. Kan itu nanti petugas akan tulis, Pak. Mau kemana ditulis semua. Bapak ingin mau ke Kuala Lumpur, Oke. nginep di sana dengan siapa, Baik. perjalanan dengan siapa, ditulis. Jadi ketika ada permasalahan nanti di luar negeri, Bapak nanti dipulangkan terus komplain, kita udah tahu catatannya. Pengakuan yang bersangkutan saat bikin paspor adalah ini. Dan begitu juga dengan ketika saya bermasalah secara hukum, katakanlah aparat penegak hukum sudah melakukan proses cekal kepada saya. Iya. Nah, di proses ini juga ketahuan biasanya, Pak. Ketahuan. Jadi di sini nanti ini sudah semuanya holistik. Jadi apa sistem kita sudah nge-link dengan data cekal, bahkan data DPO, ya. Jadi data Interpol. Jadi ketika ada suspek buronan misalnya, ya, dia pas kita cek di situ akan kena hit cekal, pasti akan muncul namanya di sana. Mau perpanjang atau mau apply baru dibatalkan. Pasti kena. Pasti dibatalkan ya. Iya. Nanti bonus nanti kita akan cek apakah data saya aman masuk kasih ke DPO atau tidak. Nanti setelah proses verifikasi kita akan tahu. Ikuti perjalanan saya bersama Pak Sigit untuk dalam proses perpanjangan paspor. Oke, atas nama Bapak Iin Solihin, Baik, kita boleh. pengambilan foto wajah lah ya. Sudah siap, lihat kamera. Gigi jangan kelihatan. Kita ambil 1, 2. Kita ulang sekali lagi, wajahnya palingkan ke kiri sedikit. Kurangi lagi sedikit. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Kita ambil selanjutnya sidik jari. Bentar. Kadang-kadang nih, Pak, masyarakat suka komplain, kok wajahku lebih jelek di sini? Iya. Biar memastikan nih kan. Cek dulu. Cek dulu, boleh, cek dulu. Boleh. Biar pasti. Oke, Pak. Oke ya. Ya udah memang begitu, nggak bisa apa-apain lagi. Baik, oke. Masyarakat sebenarnya bisa lihat ya, biar Boleh. nggak komplain Jadi ya. kadang-kadang dia untuk memastikan wajahku bagus nggak? Ini kan kadang-kadang Oh, di kan paspor mimiknya- jadi jelek gitu ya? Wah, daripada 10 tahun, Pak. Ini kita nggak bisa pakai filter, Pak. Nggak boleh. Masalah ini paspor Bapak 10 tahun nih. Oke. Begitu menyesal 10 tahun udah nggak bisa ganti lagi nih. Baik, oke, Bang. Selanjutnya. Selanjutnya sidik jari. Kita mulai dari tangan kanan, jari telunjuk. Jari telunjuk. Oke, selanjutnya jari tengah. Jari manis. Jari kelingking. Selanjutnya tangan kiri, jari telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari kelingking. Jempol tangan kanan. Jempol tangan kiri. Jadi begitu tadi sudah sidik jari dan foto, ini langsung sistemnya baca, dia cross check dia dengan data lama Bang Iin. Jadi data lamanya di cross check ini ada perubahan data nggak? Namanya berubah nggak? Jenis kelaminnya berubah nggak? Tanggal lahir berubah? Kalau ada perubahan, dia akan kena hit, akan cross check lagi nanti. Jadi Maka prosesnya petugas akan konfirmasi. betul, akan konfirmasi. Kenapa kok ada perubahan data? Kenapa namanya berubah? Kok kemarin cowok jadi Ya, cewek sekarang? itu. Bahkan wajah pun juga. Begitu wajah ada perubahan, dia akan ada persentasenya.
kalau perubahannya sangat fatal, dia akan minta adjudikasi namanya, pemeriksaan lagi. Apa ada Artinya perubahan wajah? untuk pelanggar hukum misalnya yang berupaya untuk kemudian melakukan proses perubahan wajah, itu juga teridentifikasi. Abang operasi plastik nih, ketahuan nanti kok ada perubahan nih. Pasti kan diperiksa, kenapa nih operasi plastik dalam rangka apa misalnya kan? Baik. Ada perubahan wajah yang sangat signifikan. Ini berbahaya. Kalau ini sistem ini tidak ada. Ini dilakukan untuk mencegah orang dual identity. Oh, oke. Ini berarti sudah safe sekali Pak ya? Sangat safe sekali. Safe sekali ya? Iya. Kemudian saya sedang menunggu proses, tadi saya sudah melakukan proses pengambilan foto, lalu sidik jari, ke 10 sidik jari tangan saya sudah diambil tadi oleh petugas imigrasi Polonia. Oke, pertanyaan terakhir Pak, pekerjaan sekarang? Saya wartawan, Kita input pegawai swasta. pegawai swasta, boleh. Berarti ini hasil wawancara Bapak, ini permohonan paspor, penggantian paspor habis Baik. masa berlaku dengan tujuan wisata ke Malaysia. Yang bersangkutan pegawai swasta, kerja sebagai wartawan, dan di sini saya lihat riwayat perjalanannya baik Pak. Iya. Bapak, ya, hasil PMS-nya yang keluar duplikasi penggantinya adalah paspor tahun 2010 atas nama Bapak Iin Solihin. Yang paspor yang dilampirkan Pak ya? Udah muncul Pak. Data lamanya udah muncul ya. Kepanggil dia ya? Ada matching sistemnya udah kepanggil langsung. Aman berarti ya datanya? Aman, ya? Pak. Klop ya? Ya. Nggak ada perubahan data kan? Tidak ada perubahan data, datanya identik sama. Identik sama. Hasil cekalnya juga sama, tidak Iya. terdeteksi WN ganda, jadi permohonannya bisa dilanjutkan. Bisa Oke. Hanya fotonya tadi kayak orang Taiwan Pak. Nah dari sini nanti pemohon paspor akan mendapatkan Nanti akan mendapatkan lembar pembayaran. lembar pembayaran. Ya. Setelah ini, Bang Ingin bisa bayar langsung lewat M-Banking bisa, Oke. ke Indomaret juga bisa. Jadi tinggal pilih. Setelah itu tinggal tunggu nanti untuk pengambilan paspor. Notifikasinya. Iya. Dan itu selesai hari ini. Hari ini juga selesai. Oke. Karena kan percepatan kan. Nah, Ini top ini. Berarti ya sekitar 2 jam sudah. Kalau kita ikut Iya. apa namanya proses mendaftar secara online tadi dan Yes. apa namanya proses tadi kita pengambilan biometrik foto dan sidik jari tidak ada masalah, harusnya mungkin 2 jam sudah Iya. selesai ya Pak. harusnya sudah selesai ya. Biasanya setelah foto untuk percepatan, masyarakat biasanya kita persilakan nunggu di warung kopi atau di mana gitu kan. Nanti kita info, Pak paspor sudah jadi, bisa diambil. Yang penting proses pembayarannya dilakukan Langsung, dulu, kan, iya, gitu, Pak, ya. betul. Bapak, Baik. kita validasi hasil wawancaranya, boleh tanda tangan di atas nama. Oke, ini untuk tanda terima Baik. pengambilan paspornya. Baik. Ya. Baik, Pak Sigit, Oke. setelah dari sini Abang Ingin bayar, habis bayar nanti kurang lebih tunggu sejam 2 jam paspor sudah bisa. paspor bisa diambil. Iya, iya. Baik, Tribuners, kita akan lihat nanti bagaimana proses berikutnya setelah saya melakukan pembayaran pengajuan permohonan paspor ini. Nah, tadi saya sudah foto. Di sini tempat pengambilan. Betul, ini tempat pengambilan. Jadi masyarakat nanti akan datang sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau untuk paspor biasa itu, jadi 4 hari setelah foto wawancara. Tapi karena abang percepatan, jadi tadi jadwal pengambilannya itu nanti sore jam 3. Oke. Iya, jadi jam 3 udah boleh diambil. Karena kita harus cetak dulu, kita harus laminating dulu, kemudian pastikan quality controlnya, jangan sampai rusak. Baik. Bagus quality paspornya, baru diserahkan kepada pemohon. Nah, Tribuners, saya tadi harus menunggu sekitar 30 menit, tapi sambil menunggu paspor saya nanti diserahkan oleh petugas, Pak, saya pengen ngobrol dulu dong sama satu di antara masyarakat yang sedang ngantri. Mungkin saya ambil, halo Mbak Solihin, Mbak boleh berdiri bersama kami di sini? Sini, Mbak. Mbak, Anda sedang mengurus paspor? Iya, ini mau ngambil. Oke, Mbak Anda sedang mengambil ya? Mbak Anda kapan membuatnya ini?
4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu berarti Mbak Anda pengajuan permohonan baru. Iya, benar. 4 hari yang lalu proses Mbak kemudian melakukan permohonan paspor ini bagaimana? Awalnya itu kita dapat dari info dulu kan, dari Google ternyata itu. Oh, info di Google ya. Oke. Nggak tahu nih, nggak tahu. Gen Z Pak, Gen Z. Gen Z ya. Cuma cari-carinya di Google Pak. Semua Google. Oke. Pokoknya ada Instagramnya, terus saya follow. Instagram imigrasi Iya. Polonia. Polonia. Mbak follow, terus DM di situ. Nah, ada info-infonya Oh. kan, terus ada pembukaan nih untuk pas saya kan bulan 12 kemarin, ternyata ada kuota untuk bulan 1 ya. udah, Baik. Daftar aja gitu dan akhirnya kan download dulu paspor tuh di Play Lewat Store. aplikasi, Ya. oke. Oh, Baik. cuma ikutin aja apa yang dia minta, isi data kita lah kayak biasa kan, semua dia minta, isi data semua udah tinggal Jadi sudah dapat nomor antrian waktu itu, tinggal datang ke kita sini. bayar dulu. Oke. Kita bayar dulu, kan online kan, Oke. bayar dulu baru kita datang kemari sesuai Nanti benar tadi tanda. Mbak Nanda sudah mencoba untuk melakukan proses pengajuan paspor melalui paspor, dan itu dia dapat informasi dari Instagramnya imigrasi Polonia. Daerah di situ sudah jelas ya berarti ya Mbak ya. Iya, Dan hari ini Mbak Nanda pengambilan paspor. Iya. Jam berapa kira-kira? Waktunya sekarang kan ya. Sudah ya? Oke, nah nanti Mbak Nanda ini adalah satu di antara masyarakat Kota Medan yang kemudian membutuhkan paspor untuk jalan-jalan. Enggak, untuk berobat. Untuk berobat, nah tadi kita sudah bahas ya Pak Sigit ya. Harusnya juga Mbak Nanda bisa pakai fasilitas percepatan seperti saya. Bisa. Atau prioritas. Bisa. Prioritas Mbak Nanda. Jadi selain yang biasa ada prioritas dan ada percepatan. Tapi nggak perlu cepet ya, masih bisa. Masih bisa dipilih. Dan Mbak Nanda boleh dijelaskan bagaimana kemudian fasilitas pelayanan yang diberikan oleh imigrasi? Fasilitasnya oke, pelayanannya juga cepat kok, nggak ribet, Nggak ribet. semuanya alurnya lebih cepat. Ada biaya lain yang kemudian dikenakan ke Mbak Nanda dalam proses. Jangan takut, walaupun ada Pak Sigit, kalau ada sampaikan aja. Enggak dong. Nggak ada ya? Nggak ada. Semua Nanti benar transparan. sudah transparan dan Mbak tidak menyerahkan uang di sini. Nggak ada. Transaksinya melalui mobile Melalui banking. mobile banking. Baik, Mbak Nanda selamat menunggu. Sebentar lagi sudah selesai ya. Iya, sudah Baik, selesai. mudah-mudahan nanti medical check up-nya sukses. Amin. Terima kasih Mbak Nanda. Selalu ya. Jadi Pak Sigit tadi satu di antara masyarakat kita yang mengajukan permohonan paspor untuk pemeriksaan kesehatan, sebenarnya dia bisa pilih opsi Bisa, tadi ya, bisa. percepatan atau prioritas. Iya. Cuman karena Mungkin itu ada batasannya. Kuota 35 per hari, dia harus antri pagi. Dan kalau nggak- ceritanya dia tadi 4 hari sebelum dia ke sini sudah melakukan proses apply, bahkan pembayaran sudah dilakukan secara mobile banking. Artinya nggak ada sentuhan petugas Bapak lagi Nggak ada dengan lagi. Ya cuman tadi aja saat kita ngisi formulir di depan mendapatkan nomor antrian, lalu foto, selesai. Di situ abang tinggal ngambil paspor. Jadi tidak ada lagi sentuhan dengan petugas dan tidak ada lagi pembayaran di kantor imigrasi. Pak. Kemudian ini kan imigrasi Polonia satu di antara layanan yang menurut saya paling dekat di tengah kota nih. Ya, betul. Bagaimana kemudian rata-rata pelayanan harian kita kepada masyarakat? Ya, dalam satu hari kita hampir 200 permohonan paspor kita layani. Dari pemohon paspor melalui aplikasi paspor, kemudian yang layanan kelompok rentan, ramah HAM tadi, prioritas, dan juga yang percepatan. Kami melayani setiap harinya. Tapi kami juga ada layanan khusus loh, kalau boleh saya bukan tambahan. Oke. Setiap hari Sabtu, kami akan buka layanan weekend service di Polonia Sky Park. Oke. Iya. Loh, Polonia Sky Park itu yang kafe-kafe itu ya? Kafe-kafe itu. Oke. Nah, itu ada tuh. Jadi tolong masyarakat bisa pantau Instagram Nah, kita. Tribuners selain datang langsung ke sini di Iya. setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Itu di Polonia Sky Park di situ. Ada. Saya udah pernah ke sana. Iya. Ada biasanya ada live musik kalau hari Sabtu. Iya, betul. Ada Iya. banyak makanan Ada di situ. makanan-makanan lah gitu Tempatnya lah. juga enak itu Iya buat lah, sambil iya. nongkrong. Nah, di situ juga Ada layanan. secara mobile. Iya, kita layanan paspor di sana. Kita dalam satu hari itu bisa 50 sampai 60 pemohon paspor kita Oke. layani. Pendaftarannya tolong dipantau di Instagram karena nanti harus
harus Word juga tuh di Google Google Form. Jadi kita kasih link, masyarakat harus rebutan. Ini memang Ya, itulah. kalau anak-anak milenial sih gampang kali ya, Itu harus dia. Google Form segala Iya. macam. Tapi ada alternatif lain Iya. yang bisa digunakan menggunakan layanan langsung di kantor imigrasi. Iya. Oke, Pak, sambil menunggu nama saya dipanggil, saya mau lihat-lihat. Berarti setelah foto, pengambilan sidik jari, masyarakat boleh menunggu di sini ya, Pak ya? Di kursi ini nanti namanya akan dipanggil. Betul. Tinggal kalau setelah bayar, pastikan sudah bayar dulu ya. Oke. Abang sudah bayar tadi. Baik. Tinggal tunggu pemanggilan untuk Pengambilan paspornya. paspor. Iya. Ya, jadi kalau untuk yang biasa itu 4 hari setelah 4 hari setelah foto. Tapi yang percepatan dia nunggu 1-2 jam lah. Ya, tadi saya lihat ya 45 menit. Iya. Ini mungkin bentar lagi udah dipanggil nih sama Iya. Jenny. Seharusnya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan sudah nanti sudah jadi. Pak, tadi rata-rata berarti hampir 200 paspor yang kemudian Satu hari ya. Dan kemudian ini kan imigrasi menjadi penyumbang pendapatan negara juga ya Pak, Betul. dari proses permohonan layanan paspor. Iya. Nah, untuk di imigrasi Polonia sendiri, bagaimana kemudian pendapatan negara, bukan pajak berarti Pak ya? PNBP. PNBP itu berapa besar kemudian imigrasi Polonia bisa menghasilkan untuk negara? Di tahun 2023 kami cukup surprise karena raihan PNBP imigrasi Polonia itu hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat? Iya, dari target. Jadi targetnya 13 miliar, kita bisa 26 lebih miliar. Itu pendapatan itu kita juga usulkan untuk penambahan fasilitas. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita akan tambahkan fasilitas untuk renovasi kantor kita. Karena memang kantor ini di pusat kota, banyak peminat, tapi fasilitasnya abang lihat yang mungkin ya itu mungkin parkirnya Tribuners agak susah, agak susah kita di imigrasi Polonia cari parkir Pak. Betul. Tapi itulah yang kemudian di program ke depan Bapak akan Kita akan ditingkatkan. renovasi, mudah-mudahan disetujui nanti pemerintah pusat, kita akan renovasi gedung ini menjadi 5 lantai. Mudah-mudahan setuju. Dan harusnya memang ini kantor yang lebih dekat Pak ya dibanding beberapa kantor pelayanan imigrasi lainnya ya, yang ada di Belawan maupun di Medan. Gatot Subroto. Gatot Subroto. Nah, kemudian Pak, tadi yang menarik ketika tadi pagi sekitar pukul 10 saya datang ke sini, itu masyarakat rame-rame nyanyiin lagu Indonesia Raya. Saya pernah di Jogja waktu itu di bandara. Saat itu saya sedang mau boarding. Iya. Lagu Indonesia Raya diputar, kemudian semua berdiri sama persis seperti di imigrasi Polonia tadi. Itu Betul. memang program imigrasi seluruh Indonesia atau bagaimana? Itu spesial program kita sebetulnya. Karena kami juga mendapatkan pengalaman yang sama ketika di Jogja, kami mendapati semuanya berdiri mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bahkan ada yang menyanyi. Ya. Merinding bulu kita, Ya. bulu kita. Jadi ketika mendengar itu, karena banyak sekali masyarakat kita ini yang jarang mendengar lagu Indonesia Raya, bahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka selesai Betul SD, ya. SMP, Mungkin terakhir SMA ikut. SMA ikut upacara hari Sabtu Kalau atau 17-an perguruan lah. tinggi mungkin 17 Agustus itu pun nggak semua ya Pak. Maka kita ingatkan lagi jiwa nasionalisme itu, membangkitkan jiwa nasionalisme. Itu satu di antara program Polonia berarti. Yes. Berarti kalau di tempat lain nggak ada. Kayaknya belum ada. Kayaknya programnya imigrasi Polonia bisa di-copy oleh imigrasi lain Pak. Dan itu memang saya lihat tadi semangatnya luar biasa. Orang berdiri semua, ada beberapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Iya. Paling tidak mengingatkan kembali lagu Indonesia Raya dan membangkitkan jiwa Jiwa nasionalisme. nasionalisme kita harus kita naikkan teruskan lagi. Kita ini kan bekerja untuk masyarakat atas nama negara. Kita ingin membangkitkan bahwa nasionalisme kita jangan sampai kendor nih. Walaupun kita mau ke luar negeri, mau berobat, mau bekerja, tetap NKRI tetap nomor 1 dong. Tapi rasa-rasanya memang dekat sih. Di sini adalah pelayanan orang untuk kemudian meninggalkan Iya, Indonesia Pak ya. Betul. Jadi kita Supaya ingatkan lah ya. nasionalismenya nggak luntur. Jangan sampai luntur. Pak Sigit, kayaknya nama saya dipanggil. Oh ya, udah dipanggil ya? Oh, oke. Sudah jadi ya Bu? Sudah. Wah. Baik, terima kasih. Tribuners, nih paspor yang tadi saya apply sudah jadi Selesai. dan Ya. saya mesti cek dulu. Oke. Saya cek dulu ya Pak. Silakan.
Oke, cocok datanya Pak. Mantap ya. Jadi ini sudah elektronik ini Pak. Ini sudah elektronik. Sudah elektronik. Apa? Sudah ada Keterangan chip? di sini. Sudah ada chip. Ini data ini, gambar ini namanya sudah elektronik. Oke. Dan itu juga pertanyaan saya sebenarnya. Hari ini ada beberapa jenis paspor, Pak. Iya. Mungkin Pak Sigit bisa jelaskan kepada Boleh, saya Tribuners. jelaskan. Jadi ada kurang lebih 3 jenis paspor Oke. yang Biasa. dilayani oleh imigrasi, yang biasa tanpa chip, Yang seperti saya tadi, yang lama itu biasa. biasa. Yang abang punya pertama itu biasa, tanpa Oke. chip. Kemudian yang ada chip elektronik paspor namanya Seperti punya saya yang baru. saat ini Oke. elektronik paspor. Ada satu lagi, namun mohon maaf belum ada di kantor kita, namanya polikarbonat. Polikarbonat. Jadi bahan biodata pertamanya ini, jadi bahannya terbuat dari Polikarbonat. atau Oh. plastik, semi plastik dengan kertas. Seperti bahan- ID card ID atau kita, KTP ya? Atau KTP kita. Itu lebih canggih, Lebih karena kalau tahan mungkin, lebih Pak, ya? tahan dari air, tidak akan tertekuk. Iya benar. dan Tadi lain-lain. kita sudah bahas ini 10 tahun. 10 tahun. Ada kebiasaan Ada kebiasaan nanti masyarakat kita simpan di mana, kadang-kadang ditaruh di dikocekin. kantong, Ya. kena air. Kalau itu aman. Mungkin next setelah Bapak Mudah-mudahan. revitalisasi kantor, polikarbonat masuk ke Ya. Polonia ya. Yes. Dan memang Tribuners untuk 3 jenis paspor tadi berbeda harga. Ada perbedaan harga, perbedaan tetapi harga. jangan khawatir masyarakat karena semuanya sama. Seperti itu semua dokumen negara untuk perpergian ke luar negeri. Semuanya akan Dan diakui. yang terbaru saya melihat di beberapa bandara kita sudah melakukan proses tap elektronik, Pak. Iya, betul, melalui pintu auto gate. Auto Iya. gate. Tapi jangan khawatir, walaupun paspor biasa sudah bisa, tetap Oh, bisa. paspor biasa juga bisa. Iya. Hanya bedanya dengan elektronik paspor, data Bapak lebih aman. Satu, karena di negara lain itu verifikasinya lebih mudah. Oh, mereka Satu. sudah terapkan sistem. Iya, dan juga terpercaya. Karena pada datanya ada 2 nih, data fisik, 3 malah, data fisik, data kertas, Kertas. data physical dokumen, ada satu lagi data Elektronik. digital. Dengan ketiga pengecekan ini sama, itu otomatis pemeriksaan akan lebih cepat. Karena tugas meriksa di negara-negara maju Tinggal biasanya dia scan aja ya? based on sistem aja. Ya. Sistemnya hijau semua, masuk dia. Tapi kalau melihat dokumennya kadang-kadang sudah lusuh, Pak ya. Begitu melihat orang mencurigakan. Namanya udahlah orangnya lusuh, Itu dia. paspornya lusuh pula ya kan Pak. Jadi yang tadinya nggak curiga, petugas jadi curiga kemudian melakukan pemeriksaan Itu yang aja agak lama. sebetulnya. Karena paspor elektronik ada data digital yang lebih aman, lebih secure, Baik. dan lebih verified. Orang lebih percaya kalau itu data Baik. lebih aman. Nah, Tribuners, ini sudah jadi paspor Sudah saya. jadi. Pak Sigit, terima kasih sudah membantu mempermudah pembuatan paspor, tapi tanpa Pak Sigit pun sebenarnya sudah mudah ya Pak. Iya. Dari proses yang kita lihat Sudah. tadi sudah gampang, tidak ada kontak materi, maksudnya ada. uang kepada petugas, semuanya dilakukan proses digital, langsung kita transfer, tidak ada calo. Dan tadi saya lihat juga Pak, ada nggak Lihat, ya. calo? Kayaknya tidak ada di sini, dan sepertinya calo juga dimatikan dengan sistem elektronik Pak. Iya, sudah tidak bisa lagi. Iya. Jadi nggak ada peluang untuk calo kemudian bermain di sini. Baik Pak Sigit, terima kasih. Tapi sebelum menutup perjumpaan saya dengan Pak Sigit, paspor saya sudah jadi. Terima kasih atas bantuannya Pak. Mungkin ada pesan yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat Kota Medan yang ingin melakukan proses pembuatan paspor atau perpanjangan paspor. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang datang ke kantor imigrasi untuk membuat paspor. Ada beberapa masyarakat yang suka merasa kok kualitas suka habis. Jangan khawatir, saya ulang lagi, kami menyediakan kuota tambahan untuk kelompok rentan 35. Jadi kalau mau buru-buru, sakit dan lain-lain silakan datang. Terus ada yang percepatan, kalau mau buru-buru berangkat ke luar negeri, silakan datang. Kita sediakan kuota 12 paspor tiap hari, dan juga ada kuota weekend untuk pelayanan di Polonia Skypark. Silakan. Jangan lupa selalu follow Instagram kantor imigrasi Polonia. Di situ semua informasi ada di sana. Jadi masyarakat silakan. Kalau ada permasalahan, misalnya karena buru-buru, sakit, mendesak misalnya ya, dan ada hal yang perlu dikomunikasikan, silakan datang ke kantor kami. Ada customer care, ada saya di sini. Kita komunikasi, pasti saya akan memberikan pelayanan terbaik. Kita fleksibel intinya. Nah, masyarakat ini kan kadang-kadang dia mau berangkat ke luar negeri Ya. ketika butuh. Ya. Dia nggak mempersiapkan Nah. jauh-jauh hari. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Sigit. Tribuners, tadi sudah menyaksikan bagaimana kemudian proses pembuatan paspor di imigrasi Polonia Medan.
mudah, tidak berurusan dengan calo, ada kepastian jadwal di sana, tinggal pilih mau yang biasa, mau yang percepatan, Elektronik ya? atau mau yang prioritas tadi Pak ya. Filter. Atau tadi mau pilih bentuknya manual biasa, mau pilih yang elektronik, atau nanti mendatang ada polikarbonat yang akan diterapkan juga di imigrasi Polonia Medan. Terima kasih sudah menyimak tayangan kita hari ini. Kita berjumpa di tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.